Sampul belakang itu komunitas literasi, dan kenapa sih kami memilih nama sampul belakang? Kami ingin menjadi pendorong istilahnya. Jadi ketika orang-orang masuk di sampul belakang atau setidaknya ikut diskusi sampul belakang, orang-orang itu bisa lebih terdorong untuk terus berdaya, untuk terus menggerakkan literasi. Istilahnya tuturi handayani. Bagaimana supaya bisa mencintai dunia literasi, ya udah membaca dan menggiatkan soal bahasa atau belajar tentang bahasa lebih baik lagi. Sampul belakang itu komunitas literasi, dan kenapa sih kami memilih nama sampul belakang? Sebenarnya ini seperti manifestasi tulisan yang ada di sampul belakang buku. Ya, jadi kalau misalnya biasanya ya kita kalau misalnya mencari buku, mencari referensi atau tanya-tanya apakah buku ini menarik atau tidak, biasanya kan kita baca sinopsis atau bocoran yang ada di belakang buku gitu kan, yang ada di sampul belakang buku. Nah, sampul belakang juga ingin menjadi seperti itu. Kami ingin menjadi pendorong istilahnya. Jadi ketika orang-orang masuk di sampul belakang atau setidaknya ikut diskusi sampul belakang, orang-orang itu bisa lebih terdorong untuk terus berdaya, untuk terus menggerakkan literasi. Istilahnya sampul belakang jadi pendorong lah. Istilahnya tuturi handayani. Seperti itu. Awal perjalanan membentuk sampul belakang itu diawali dengan pertemuan saya dengan saudari Niken, salah satu penggagas juga. Jadi kita itu ada bertiga ya, saya, Niken, sama salah seorang lagi, Didin. Saya pertama ketemu Niken itu di salah satu event di kampus juga, di UNG. Kemudian setelah itu Niken waktu itu selain mahasiswa dia juga sebagai wartawan. Jadi waktu itu pada saat wawancara sempat ada sisipan pertanyaan soal literasi. Nah, dari situ awal mula ide untuk membentuk komunitas tersebut. Sehingga setelah wawancara tersebut di tempat yang sama, di kedai kopi yang sama, kita melakukan pertemuan 3 orang, saya, Didin, dan Niken, dan akhirnya kita merembuk membuat satu komunitas literasi di Gorontalo. Ya, kalau yang saat ini yang sedang dilakukan itu kita lagi menjalankan program-programnya seperti Dinamis, DSLR, kemudian ada diskusi spesial, ada juga kelas intelektual, sama yang terakhir itu ada Sebudaya atau akronim dari Sebulan Berbudaya. Nah, sebelumnya itu nama kegiatannya itu kuis. Nah, di dalamnya itu pasti ada tantangan, kuis dan lain sebagainya. Orang yang minat dengan kegiatannya sampul belakang ini sangat-sangat sedikit. Parahnya bahkan ada pemateri itu yang karena mungkin dia lihat orang kegiatan DP masa cuma sedikit, tidak ada orang yang minat hadir, sampai akhirnya ada beberapa pemateri yang tidak mau mengisi diskusi bukan juga tidak mau, dia menolak secara halus lah begitu. Yang diskusi ya torang-torang lagi begitu. Jadi torang yang buat DP kegiatan, torang juga nikmati DP kegiatan. Apa ya, DP suka ya, selain torang bisa mendapat kawan baru, bisa asik-asik bareng. Kalau saya kalau torang ingin mengembangkan sampul belakang itu, torang sama dengan mengembangkan torang potensi diri sendiri begitu. Jadi seiring sampul belakang berkembang, disitulah torang akan tetap berkembang.
dasar sebenarnya dari literasi itu adalah membaca dan bahasa gitu. Jadi kalau misalnya soal tips bagaimana supaya bisa mencintai dunia literasi, ya udah membaca dan menggiatkan soal bahasa atau belajar tentang bahasa lebih baik lagi. Dan tentunya perlu untuk kita sinkronkan dengan ketertarikan kita gitu. Jadi kalau misalnya soal membaca masih ada yang bilang saya sulit membaca, saya bosan membaca, ya udah cari ketertarikan kamu. Kamu sukanya apa? Kamu suka fotografi, kamu suka memasak dan lain sebagainya. Cari buku-buku seperti itu. Jangan terpatok pada misalnya orang bilang buku filsafat bagus, orang bilang buku-buku soal politik lebih keren dan lain sebagainya. Jangan terpatok dengan itu, tapi carilah ketertarikan kamu dan mulailah mencari bacaan yang sesuai dengan ketertarikan kamu. Semoga kedepannya kita bisa buat cabang-cabangnya begitu ya, bisa buat regional yang baru lah istilahnya. Kan kalau untuk sekarang Sampul Belakang baru fokusnya di Gorontalo ya, kita berharap kedepannya bisa ada di Sulawesi Utara, di Jakarta bahkan ya, intinya bisa buat regional baru lah. Jadi di 2021 Sampul Belakang harus punya buku sendiri. Orang-orang Sampul Belakang, anggota Sampul Belakang akan menulis dan tulisannya akan dibukukan semuanya. Secara pribadi dan yang saya masukan saya juga ke teman-teman Sampul Belakang, itu bagaimana kita punya istilahnya perpustakaan. Ya, kalau saya itu sih perpustakaan Sampul Belakang. Jadi di situ nanti wadah teman-teman untuk bisa pengembangan diri juga, dan nanti ke depan juga kita ingin ada istilahnya pergi ke tempat-tempat yang jarang terjamah, itu di tempat-tempat terpencil, dan menebarkan literasi di sana. Itu sih dari saya.